Baik, kita kembali ke bincang-bincang kita mengenai Pak Idrus Tintin. Suatu ketika meresmikan Balai Kajian Melayu di Tanjung Pinang itu, kami misalnya Bang Rida makan di Akau yang sekarang sudah jadi Hotel Melia itu, yang di tepi laut itu, makan di Akau, dan tiba-tiba Pak Idrus bertemu dengan saudara sepupu dari almarhumah istrinya dulu, dan ya suasana berubah menjadi sedemikian rupa. Nah itu antara lain bahwa dunia dan hari-hari ini kan tidak selalu ramah. Pak Idrus sebenarnya ingin melupakan itu, tetapi begitu banyak bentuk-bentuk ikonik, ya, begitu banyak tanda-tanda yang membuatnya tidak mungkin melupakan itu, yang seperti mengepungnya di sana sini. Di meja 7 Tanjung Pinang, kami makan di situ, dan tiba-tiba ketika saya mau membayar, seseorang ibu bertanya kepada saya, "Itu deruskah? Derus, itu deruskah?" Dan saya katakan, "Iya." "Mak siapa?" "Ya, mak siapa?" Nah, saya adalah gitu ya. "Iya, mak siapa?" Dan saya beritahu kepada Pak Idrus bahwa itu yang jual apa itu, yang jualan itu bertanya, "Ini derus kah?" Nah, derus bukan derus, tapi derus kah? Nah, derus ini hanya mungkin diucapkan oleh orang Pulau Tujuh, Bang Rida, derus itu. Dan Pak Idrus tegak, dan dia kemudian meraung di situ. "Multi, sejak itulah bapakmu itu tahu di mana rumah kakakmu." Karena yang menunjukkan itu ialah si penjual bukan perata, Bang, seperti yang kita makan ini, tapi penjual nasi lemak di meja 7 itu. Nah, di situ dia tahu. Ini. Nah, itu tandanya bahwa dunia tidak selalu baik untuk memenuhi semua harapan kita. Kita ingin melupakan sesuatu, tapi di dunia ya melarang kita untuk melupakannya dengan memberikan tanda-tanda. Saya kira begitu. Ya, tapi Pak Idrus tidak. Sekali lagi dia hanya mengambil momen-momen puitis. Dia tidak menyesali, dia tidak meratapi kematian abangnya, ya, harimau bakau itu. Dia tidak meratapi abangnya yang mati di dalam agresi kedua, Letnan Emboya itu, tidak. Tapi dia mencongkel momen-momen puitis dari situ. Dan dia juga tidak memuja abangnya itu demikian rupa. Tapi lagi-lagi dia netral saja, dia ambil itu karena dia tidak mau puisi-puisinya itu menjadi pernyataan pribadi yang hanya bernilai bagi pribadinya saja. Tapi puisi-puisi itu ditulisnya mungkin muncul dari proyeksi atas pengalaman pribadinya, namun diupayakannya untuk mengembara dan menjadi pengalaman semua orang yang membacanya. Sebab kalau itu hanya menjadi pengalaman pribadinya, untuk apa puisinya dipublikasikan? Jadi puisinya menjalar kemana-mana untuk menemukan pikiran dan hati para pembaca dan menjadikan itu juga pengalaman para pembaca, siapapun itu. Nah, itu saya kira poetika, peraturan mencipta puisi yang lazim, ya, itu yang lazim pada Pak Idrus begitu, pada Bang Rida begitu. Jadi ombak sekanak Bang Rida ini, kalau kita membaca ombak sekanak, ya kalau Bang Rida menjelaskan ombak sekanak itu secara amat personal pada dirinya saja, ya oke, kita membaca itu, oh ini ya Bang Rida dan ombak sekanak. Tidak. Pengalaman dari ombak sekanak itu yang ingin dikongsi oleh Bang Rida menjadi pengalaman kita semua kan sebagai pembaca. Saya kira itu fungsi puisi. Jadi ada semacam personalisasi
personalisasi momen-momen tertentu, tapi ketika dia kemudian dipublikasikan, diharapkan dia menjalar kemana-mana, menemukan hati dan pikiran pembacaan dan menjadi pengalaman semua orang, bukan pengalaman individu. Berangkat dari pengalaman individu dan kemudian menjadi pengalaman semua orang. Itulah saya kira puisi yang itulah saya kira puisi itu ya. Jadi bukan terlepas baik atau tidak, tapi kalau niatnya sudah seperti itu, maka puisi itu sudah menjanjikan hal yang baik sebenarnya, kualitas tertentu. Makasih. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan. Ya, silahkan Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesaksian mahasiswa saya yang kebetulan adinda Pak Azhar, dan saya seorang pembimbingnya waktu itu tahun 95 yang mana beliau meneliti tentang Idris Tintin dan puisi-puisinya. Yang ingin saya tanyakan Pak Al, karena Pak Al dekat dengan almarhum, ini adalah ada beberapa puisinya yang katanya terilhami dari peristiwa yang sangat tragis yang menimpa istrinya yang pertama yang tenggelam di Laut Cina Selatan ketika dia belanja ke Sambas. Dan ini waktu itu saya memang agak sedikit meragukan data ini Pak Al, tapi karena si Afrizal sangat meyakinkan saya, maka saya yakin juga gitu. Mungkin Pak Al ada informasi dari ini, tolong perkuat saya Pak, karena ini salah satu materi yang selalu saya banggakan pada mahasiswa saya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sudirman. Silakan Pak. Ya, pembacaan referensial memang begitu, mencoba mengaitkan antara sebuah gejala puisi dengan kemungkinan sejarah referensial dan ekspresif dan sejarah hidup penyairnya. Itu dari sisi referensial, ekspresi dikaitkan dengan sejarah. Peristiwa tenggelamnya kapal yang membawa istrinya itu memang diantara peristiwa tragis, ya, salah satu dari bermacam-macam hal yang kalau kita dengarkan kisahan Pak Idrus itu seperti itu, penuh dengan momen-momen tragis saja ya, di dalam hidupnya. Nah, kadang-kadang momen tragis itu dia ciptakan karena dia kan aktor. Dia kan seorang aktor, tapi dalam konteks kejadian yang Pak Sudirman ungkapkan itu tadi, itu memang sebuah peristiwa yang selalu susah untuk kita gali, dan saya pun tidak pernah menggalinya. Nah, bahwa itu kemudian tercermin di dalam puisi-puisinya, ya. Tapi Pak Idrus tidak memisahkan tragedi itu sebagaimana yang kita harapkan. Bagaimana kita harapkan menjadi sebuah kisah tragedi anak manusia. Melainkan dia mengambil momen-momen itu yang saya sebut dengan momen-momen puitis dari sebuah tragedi itu. Jadi tragedi itu seolah-olah biarlah dia pendam menjadi bagian yang menyatu dengan dirinya saja dan publik. Dan dia tidak memerlukan empati dan simpati publik kepada dirinya dengan mengisahkan tragedi dirinya itu. Maka Pulau Telaga muncul dalam bersit-bersit itu, dan kalau dibaca secara otonom begitu ya, puisi Pulau Telaga itu, maka kita memang melihat ada bayang-bayang tragedi di belakangnya, tapi memang susah untuk dikonfirmasi. Ya mungkin tidak. Namun apa yang dikatakan oleh Alang Rizal
bahwa bahwa kepergian istri dan seorang putranya itu sesuatu yang lekat di dalam ingatannya, di dalam ingatan. Dan traumatik, ya, itu pengalaman traumatik yang seharusnya Pak Idrus itu tidak ingin mengingat-ingatnya, tetapi dunia ini kan tidak selalu bermurah hati kepada kita.